Sejumlah anggota TNI menyerang Mapores Tarakan, Kalimantan Utara. Aksi penyerangan ini diduga dipicu pengeroyokan yang dilakukan anggota polisi terhadap anggota TNI. Mengapa kasus saling serang oknum anggota TNI dan Polri ini terus terjadi? Untuk membahasnya sudah bergabung Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim dan Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif Al-Araf. Mas Aal, Pak Yusuf, selamat malam. Selamat malam, Mas Kevin. Ya, terima kasih atas waktu bersama kami di Prime Time News. Saya ke Pak Yusuf dulu. Pak Yusuf, dari keterangan yang kemudian disampaikan oleh Pangdam Mulawarman mengatakan bahwa kegiatan ataupun insiden yang terjadi di Mapores Tarakan itu akar permasalahannya karena ada pengeroyokan yang dilakukan oleh anggota polisi terhadap anggota TNI terlebih dahulu pada hari Sabtu. Sebetulnya masalahnya itu masalah apa berdasarkan penyidikan dari Kompolnas, Pak Yusuf? Dan apakah memang anggota polisi yang memulai konflik ini? Ya, pertama tentu kami sangat menyesalkan dan prihatin atas peristiwa ini. Sementara yang kedua, informasi yang kita peroleh itu kan sepertinya memang tidak terkait dengan dua institusi langsung begitu. Ini persoalan pribadi, tapi kemudian disaksikan oleh masyarakat, menjadikan seolah-olah menjadi masalah institusi itu. Maka hal-hal yang seperti ini tentu harus bisa dicegah. Tentu terlepas sudah ada komitmen bersama kedua institusi akan melakukan penindakan kepada masing-masing, ya saya kira itu memang sudah sedemikian ketika memang ada oknum di dua institusi tersebut melakukan hal-hal yang tidak patut, maka ya itu memang sudah sepatutnya dilakukan upaya-upaya penegakan hukum, penegakan kode etik, penegakan disiplin. Hanya memang kalau di Polri sendiri kan tentu berbeda gitu. Kalau itu ada hal-hal yang sifatnya yang kaitannya dugaan pengeroyokan masuk pada unsur pidana, tentu akan lebih memberatkan pada posisi Polri karena peradilannya kan itu umum. Walaupun demikian, kami sendiri belum bisa memastikan persoalan pribadi yang diawali adanya dugaan pengeroyokan itu. Ini masih dalam proses pemantauan kami di Polda Kaltara. Tentu kami permintaan informasi dan klarifikasinya tidak parsial, tapi kami minta komprehensif karena itu disaksikan masyarakat juga. Peristiwa yang terjadi di Mapolres yang itu masyarakat juga memviralkan peristiwa yang itu direkamnya. Tentu ini sekali lagi penting kami dapatkan penjelasan secara utuh. Walaupun demikian, soal bagaimana terkait dengan oknum yang katakan diduga pengeroyokan itu masih kami mintakan penjelasan secara lengkap. Ya. Tapi ke depan tentu persoalan ini ya memang harus dipastikan tidak mengganggu sinergitas kedua institusi. Ya ke depan mestinya ketika ada hal-hal yang kaitan masalah pribadi yang itu walaupun berlatar belakang oknum Polri ataupun oknum TNI, ya itu kalau bisa diselesaikan secara pribadi, tidak sampai harus dilibat kaitkan dengan institusi, sehingga harus pimpinan dua institusi itu harus turun menyelesaikan masalah itu yang tentu ke depan yang kita dorong tidak harus sampai seperti itu. Itu Mas Kevin. Ya. Mas Aal, kita tahu bahwa mediasi sudah dilakukan, TNI dan Polri sepakat akan memeriksa anggotanya dan kemudian memberikan sanksi. Apakah penyelesaian seperti ini bisa menjamin bahwa kemudian konflik antar anggota ini tidak akan terulang kembali? Ya, pertama tindakan kekerasan, serangan ke kantor Polres dan mengakibatkan korban jiwa itu tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun gitu ya. Karena tindakan main hakim sendiri, apalagi yang dilakukan oleh oknum anggota TNI, itu sesuatu yang tidak pantas dan tidak seharusnya terjadi. Gitu.
Nah, peristiwa-peristiwa ini bukan pertama kali terjadi, tapi sudah beberapa kali terjadi. Langkah-langkah mediasi dalam komunikasi di level atas menurut saya baik-baik saja sebagaimana dilakukan oleh Kapolri ataupun Panglima TNI. Tapi dalam konstruksi negara hukum, kita harus memastikan bahwa semua warga negara, tidak terkecuali anggota TNI, kalau terlibat dalam tindak pidana kekerasan, kejahatan seperti serangan ini yang mengakibatkan juga kekerasan terhadap orang dalam hal ini anggota polisi itu harus mendapatkan proses hukum melalui mekanisme peradilan umum. Karena tidak adanya atau minimnya penghukuman terhadap para pelaku yang melakukan kekerasan seperti ini akan mengakibatkan peristiwa-peristiwa tersebut kembali terulang. Jadi apa yang paling penting dari peristiwa tersebut adalah kita harus mendorong bahwa siapapun dia, termasuk anggota TNI, kalau terlibat dalam kekerasan, serangan seperti ini harus dapat diadili dalam peradilan umum. Hanya persoalannya seringkali dalam beberapa kasus akhirnya diadili hanya sebatas disiplin atau melalui peradilan militer. Ini yang kemudian harus dirombak oleh DPR dan pemerintah agar segera melakukan reformasi peradilan militer melalui revisi Undang-Undang 3197 bahwa anggota militer harus tunduk dalam peradilan umum kalau terlibat dalam kasus tindak pidana umum, baik itu dalam kasus kerangan seperti kasus ini ataupun dalam kasus dugaan korupsi misalkan penyimpangan seperti dalam kasus Basarnas, sehingga kemudian upaya-upaya memastikan keadilan, upaya-upaya penghukuman itu terjadi sehingga kemudian tidak diharapkan tidak ada ataupun akan meminimalisasi ruang-ruang peristiwa ini tidak terjadi lagi. Kalau dia dibiarkan, kalau dia dihukum dengan minimal atau dengan hukum disiplin, menurut saya peristiwa-peristiwa ini akan kembali terjadi. Hanya dengan melakukan membawa mereka yang melawan kekerasan dalam peradilan umum dalam hal ini anggota TNI, kita bisa memastikan peristiwa itu tidak akan terjadi lagi di masa datang. Hanya dengan melakukan reformasi peradilan militer, kita bisa memastikan upaya untuk mewujudkan keadilan itu bisa terwujud. Sayangnya DPR sama pemerintah belum memprioritaskan agenda ini dalam prolegnas. Padahal agenda reformasi peradilan militer itu agenda utama yang dimandatkan oleh TAP MPR 6 dan 7 tahun 2000. Percayalah, kalau kasus-kasus seperti ini tidak bisa dihukum melalui peradilan umum, sulit untuk memastikan peristiwa ini tidak akan terjadi lagi di masa datang. Ya, yang menyambung seperti yang Mas Al katakan tadi bahwa harus ada reformasi di pengadilan militer kita begitu. Kalau kita cermati mengenai video-video yang beredar begitu di media massa dan kemudian juga kita tampilkan pada saat ini Mas Al, ini kan penyerangannya ini dilakukan pada saat tengah keramaian begitu. Informasinya jumlahnya ada 20 oknum anggota TNI yang kemudian melakukan penyerangan itu. Kenapa kemudian puluhan anggota TNI ini terkesan nekat begitu untuk melakukan penyerangan di depan masyarakat itu secara terbuka begitu? Apakah karena memang mereka ada keyakinan bahwa mereka hanya akan dikenakan sanksi disiplin saja begitu sehingga kemudian nekat melakukan hal ini atau bagaimana, Mas Al? Ya, karena mereka berpikir bahwa peristiwa-peristiwa sebelumnya mungkin hanya mendapatkan hukuman disiplin atau kemudian hukuman yang ringan atau bahkan tidak dihukum. Sehingga kemudian akan menganggap ya peristiwa seperti ini tidak akan mendapatkan satu penghukuman yang berat buat mereka dan kemudian mereka berpikir tidak masalah kemudian hal ini dilakukan lagi. Dan itu terjadi karena mereka-mereka yang melakukan kekerasan tidak pernah dibawa dalam peradilan umum. Dalam kasus pembunuhan bos rental yang terjadi di Tangerang, itu harus dipastikan bahwa peristiwa itu juga harus diadili dalam peradilan umum. Karena kalau itu tidak dilakukan, maka peristiwa-peristiwa semacam itu akan kembali terjadi gitu. Sama dengan serangan di Polres. Jadi tidak ada bedanya itu merupakan kejahatan kekerasan baik pembunuhan terhadap bos rental ataupun serangan terhadap Polres itu kejahatan tindak pidana umum yang harus jadi peradilan umum. Kalau tidak diselesaikan maka mereka akan berasumsi, punya persepsi nggak apa-apa melakukan serangan lagi karena setelah ini pun paling dihukum ringan atau dihukum disiplin atau bahkan tidak dihukum. Itu pertama. Kedua, kadangkala ada semangat esprit de corps yang keliru, Mas Kevin gitu. Semangat esprit de corps yang sempit gitu. Bahwa persoalan-persoalan yang seharusnya esprit de corps itu diletakkan dalam ranah bagaimana membangun tentara yang profesional ataupun polisi yang profesional, bahwa esprit de corps itu dalam konteks militer untuk menghadapi soliditas di dalam anggota TNI dalam menghadapi ancaman perang, sehingga esprit de corps-nya itu loyalitas terhadap negara untuk menjalankan fungsi sebagai alat pertahanan negara.
bukan execute the corps dalam kerangka untuk misalkan melakukan tindakan kekerasan atau penyerangan seperti ini. Ini hal yang Ya, salah dan keliru yang harus kemudian dikoreksi gitu, dalam konteks oke. ini. Yang Baik. ketiga juga ada soal bagaimana kemudian komandan di wilayah itu harus dipastikan dapat melakukan kontrol dan kendali terhadap bawahannya. Maka Oke. ketika proses di barak ataupun di luar barak itu bagaimana Ya, pasca jam kerja itu dari jam 9 sampai jam 5 ada mekanisme check and recheck terhadap masukan ataupun anggotanya terkait dengan keberadaan mereka untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang seperti ya. kekerasan atau penyerangan ini. Nah ini perlu Oke. perlu dibangun sistem terhadap mekanisme kendali. Kalau di banyak negara sih sederhana karena mereka di dalam barak, Mas Kevin, Ya, sehingga komandannya dengan mudah melakukan kendali dan kontrol. Ini kan oke. problem soal kesejahteraan yang terbatas di anggota TNI sehingga barak-barak juga terbatas. Akhirnya mereka juga kadang-kala banyak tinggal di luar, akhirnya mekanisme Baik. kontrolnya juga sulit gitu. Kalaupun ada di dalam barak, kendali komandannya harus bisa mengontrol anak buahnya. Nah, ini Iya. yang Peran harus dicek pengawasan begitu ya ulang dari atasan ya. di dalam Itu penting dilakukan ya. sistem Baik, kendali saya ke Pak Yusuf ya, Mas Al ya. Pak Yusuf, menurut Anda sanksi yang harus diberikan kepada para anggota polisi yang kemudian terlibat itu apa bentuknya? Kalau misalnya memang terbukti bahwa konflik ini diawali dari anggota polisi duluan begitu. Ya, kalau Kompolnas kan memang urusan pengawasannya ada pada Polri. Tentu apakah memang benar demikian latar belakangnya oleh adanya peristiwa yang diduga pengeroyokan, ini bagian dari yang kami masih pantau. Nanti kami akan mendapatkan penjelasan. Sementara kan seperti itu diduga latar belakangnya seperti itu, ya tentu dipastikan bahwa ada proses di Propam nantinya, ini kita akan pantau. Tapi yang penting itu ke depan, Mas Kevin, ini kan pimpinannya harus turun lah gitu. Kapolda, Pangdam Ya. itu kan harus turun. Tentu kami memberikan masukannya ya tentu melalui Polri bahwa ke depan ketika ada masalah-masalah yang tidak terkait dengan dua institusi, ya, masing-masing memberikan satu pendidikan pembinaan itu disesuaikan, tidak harus mengkaitkan institusi yang seperti yang disaksikan oleh masyarakat. Markas Polres itu dilakukan seolah Markas Polres itu ada diduga melakukan kesalahan, padahal sebenarnya kan ada oknum yang itu melakukan satu tindakan-tindakan yang diduga memicu oknum TNI merasa tidak senang. Nah, ketika ini masalah hal-hal yang diduga melakukan pelanggaran etik, pelanggaran hukum, ya itu mestinya memang penyelesaiannya secara hukum. Artinya, memang apabila memang benar ada oknum anggota TNI yang melakukan, anggota Polri yang melakukan dugaan pengeroyokan itu, kan upaya hukum yang harus didorong, tidak mengambil upaya-upaya yang di luar non hukum, apalagi harus main hakim sendiri. Ini yang ke depan yang perlu untuk mencegah, karena potensinya tetap ada menurut kami. Tapi sekali lagi tentu saran dan masukan kami dari Kompolnas itu bisa kami sampaikan melalui Polri agar ke depan sinergitas kolaborasi kedua institusi tetap terjaga, tidak dirusaki oleh perilaku-perilaku oknum kedua-duanya. Oke, kita akan tunggu nanti proses penyelidikan baik dari pihak Polri maupun TNI akan seperti apa. Pak Yusuf, terima kasih. Mas Al, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.